Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, para jamaah musalla, para jamaah Masjid Al-Hidayah Gempol Pading yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini, di majelis ilmu ini untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kaidah-kaidah fikih yang akan kita bawakan pada kesempatan malam hari ini akan mengangkat tema kaidah yang nomor 25 dan 26 atau urutan bait yang ke-25 26, yaitu ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-Rahman lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafit ta'thimu anhu wazzalal. Al-khata', ketidaksengajaan, wal ikrah, sesuatu yang dipaksakan, wan nisyan, lupa, asqatahu ma'budun ar-Rahman, digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman, oleh sesembahan kita yang maha penyayang ar-Rahman. Lakin ma'al itlaf, tapi kalau perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja atau karena dipaksakan atau karena lupa itu tadi menyebabkan kerusakan, tetap yathbutul badal, tetap ada ganti rugi, wa yantafit ta'thimu anhu wazzalal, tapi dosanya, ya, kekeliruannya ternafikan, tidak ada urusan dosa, urusan statusnya sebagai suatu kemunkaran, sebagai suatu kemaksiatan, tidak ada. Dosa tidak ada, maksiat tidak ada, tidak dinamakan dosa, ya. Tapi ya tetap urusan ganti, tetap ganti. Kalau kaitannya apa? Kalau menyebabkan apa? Kerusakan. Jadi perbuatan yang tidak sengaja tadi itu menyebabkan kerusakan hak-hak kepemilikan manusia, entah itu merusak jiwa seseorang, fisik seseorang, harta seseorang, ya, atau apa sajalah. Nah, pokoknya rusak, barang orang rusak, jiwa orang rusak, badan orang rusak gara-gara perbuatan kita yang tidak sengaja, ya, atau perbuatan kita yang karena terpaksa. Nah, itu tetap ada gantinya, ya. Itu kurang lebih makna dari itu, kurang lebih apa namanya tadi, bunyi dari kaidah bait yang ke-25 dan 26. Baik, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wa hadza min kamali judihi wa karamihi ta'ala wa rahmatihi bi ibadihi annahu lamma kallafa ibadahu bi awamir yaf'alunaha wa nawahi yajtanibunaha annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'muri aw irtikabun lil mahdhuri nisyanan aw khata'an wa ikrahan annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum. Ini adalah salah satu wujud kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, wujud dari sifat
sayangnya Allah, rahmatnya Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beban-beban syariat kepada para hamba itu, perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, perintah-perintah yang dikerjakan oleh para hamba dan larangan-larangan yang dijauhi oleh para hamba, seandainya terjadi pelanggaran, yang perintah ditinggalkan, yang larangan dikerjakan, tapi itu semuanya muncul dikarenakan tiga tadi, salah satu dari tiga tadi, entah tidak sengaja, entah lupa, atau dipaksakan, nah maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan mentoleransinya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa ma ustukrihu alaihi." Ya, dimaafkan dari umatku segala sesuatu yang terjadi, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi karena tidak sengaja, lupa, dan dipaksakan. Baik, sekarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan al-khata'? Tidak sengaja. An yaksida bi fi'li syai'an wa yusadif fi'luhu ghair ma qasadahu. Orang melakukan sesuatu tujuannya A, tapi dia mengenai B. Tujuannya adalah A, tapi yang terjadi adalah sebaliknya, B. Nah, jadi an yaksida bi fi'li syai'an fayusadifa fi'luhu ghairu ma qasadahu. Dia berbuat itu maksudnya ini tapi kenanya ini. Jadi ini itu terjadi bukan karena maksud. Jadi B tadi terkenai perbuatan dia tanpa ada maksud sama sekali untuk mengenai dia. Intinya perbuatan-perbuatan yang muncul bukan karena maksud, tidak ada maksud apa-apa. Ya, itulah yang namanya ketidaksengajaan. Contohnya banyak sekali ya dalam keseharian kita. Nah, ada orang nabrak misalnya, sopir nabrak. Nah, kalau nabrak, sengaja nabrak, nah jelas ini adalah suatu dosa. Nah, yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia ada hadnya, ada qisasnya, di akhirat ada azabnya. Nah, tapi kalau itu terjadi karena sama sekali tidak sengaja, nah sama sekali tidak sengaja, maka yang seperti itu sama sekali tidak tercatat sebagai dosa, sama sekali tidak tercatat sebagai maksiat. Namanya orang tidak sengaja, bagaimana lagi? Nah, orang mungkin tidur, nah tidur di samping anak kecil, orang berbadan gemuk besar begitu, nah tidur di samping anak kecil, kemudian membalikkan badannya nindihin anak kecil mati. Nah, maka ini juga termasuk contoh ketidaksengajaan. Adapun kelupaan, nisyan, an yakuna dzakiran syai'in fayansahu indal fi'il, yaitu seseorang itu tadinya tahu, tapi kemudian beberapa saat pengetahuan itu atau memori itu hilang dari benaknya. Nah, dan ini banyak sekali orang, misalnya pas ketika puasa makan minum lupa. Dia tidak ingat bahwasannya dia sedang berpuasa sehingga dia makan, sehingga dia minum. Ini perbuatannya makan, minum ketika puasa sama sekali tidak terhitung sebagai dosa. Bahkan untuk masalah puasa ini bukan hanya tidak dosa, tapi tidak batal puasanya. Bukan hanya tidak berdosa, tapi tidak batal. Nah, untuk masalah tidak batal ini tidak bisa disamaratakan. Oh, semua perbuatan yang apa namanya tidak disengaja berarti tidak menyebabkan batal. Nah, ada kalanya memang yang tetap
kewajiban itu harus ditunaikan walaupun ditinggalkan karena lupa. Nah, contohnya sholat. Man nama an sholatin aw nasiha fal yuaddiha idza dzakara. Siapa yang lupa tidak sholat atau tertidur, maka hendaknya dia mengerjakan ketika dia bangun, ketika dia sudah ingat. Nah, tapi yang jelas baik puasa, makan ketika puasa karena lupa, atau meninggalkan sholat karena lupa, sama-sama tidak dosa. Cuma hukumnya antara sah atau tidak sah, sah puasanya sah atau tidak sah, terus kewajiban sholat itu masih terbebankan kepada dia atau tidak. Nah, ini masalah lain lagi. Ada yang memang digugurkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak dianggap pembatal. Seperti puasa tadi, makan, minum, lupa atau tidak sengaja, puasanya tetap jalan, sah. Nah, tapi untuk masalah sholat, lupa sholat atau ketiduran, ketika bangun nggak langsung gugur begitu, nah tetap dia sholat. Nah, kalau urusan masalah sah atau tidak sah, atau kewajiban gugur atau belum gugur, itu urusan lain. Yang jelas pembicaraan kita saat ini adalah tidak berdosa. Nah, itu dulu. Nah, yang kita bicarakan adalah tidak berdosa. Baik. Termasuk Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal. Kurang akal, seperti anak kecil misalnya. Anak kecil yang belum mumayyiz, masih balita, atau orang gila yang hilang akalnya, rusak akalnya. Orang-orang semacam ini seandainya melakukan sesuatu sengaja sekalipun, nah, dan dia dalam keadaan sadar, itu hukumnya statusnya sama kayak tidak sengaja. Nah, sama kayak tidak sengaja, sama kayak lupa. Anak kecil ngantemi koncone misalnya, bisa jadi sengaja, tapi status dia sebagai anak kecil yang belum sempurna akalnya menjadikan perbuatan dia itu setara dengan perbuatan orang dewasa yang tidak sengaja. Nah, ini bisa masuk. Nah, jadi anak kecil mukuli temannya, ngantemi kancane. Nah, putra panjenengan misalnya, nah, menyakiti temannya, ya, putra panjenengan mboten dosa. Tapi urusan ganti rugi, misalnya anak ini sampai masuk rumah sakit, nah, gara-gara apa? Bercanda yang melampaui batas, dolanan, yani melampaui batas. Mungkin anak itu naik sepeda kemudian ditarik sama temannya, ya, pernah ada kejadian seperti itu. Jadi pengennya itu bercanda, anak ada naik sepeda gitu ya, nah, sepedanya jalan sama temannya, dipegangi tangannya, ditarik. Nah, sepedanya tetap jalan, dia ditarik, ya jatuh. Nah, akhirnya anak ini dibawa ke rumah sakit. Nah, ya urusan ganti tetap tidak gugur, masalah ganti, hak manusia tidak gugur. Ya, anak ini namanya juga anak, perbuatannya walaupun sengaja tapi dia setara dengan orang yang tidak sengaja karena akalnya nggak sempurna, akalnya belum sempurna, masih ghairu mumayyiz, belum tamyiz. Nah, demikian juga orang gila. Nah, orang gila misalnya melempar kaca sampai pecah, ya tidak dosa, namanya juga orang gila. Tapi urusan ganti ya tetap ganti walinya orang gila ini yang menggantinya. Nah, jadi itu perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja atau yang senada dengan itu. Jadi tidak sengaja, lupa, ya. Ini semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya pada hari kiamat tidak ada. Tapi urusan dengan manusia-manusia yang bersangkutan, yang menjadi korban, yang dirugikan atas perbuatan-perbuatan itu tadi, tetap ada hitungannya, tetap ada ganti ruginya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang berhujah, lari dari tanggung jawab, nggak mau ganti rugi dengan alasan apa? Oh, saya kan nggak sengaja. Nah, yo masa saya dibebani kerugian, wong saya nggak sengaja kok. Biasanya ada orang kayak gitu ya. Nah,
Jadi dia beralasan dengan tidak sengaja. Saya nggak sengaja. Nah, masa saya harus ganti kerugian ini? Jawabnya apa? Iya, tetap ganti kerugian. Memang kamu tidak berdosa. Nah, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah mengangkat dosanya. Allah mentoleransi, tapi bagaimanapun juga telah terjadi korban, telah jatuh korban. Nah, jadi masalah korban ini urusan lain lagi. Nah, urusan korban ini lain lagi. Jadi korban tetap ditanggung jawab, harus diganti kerugiannya. Dosa tidak ada. Maksiat, catatan sebagai maksiat tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ganti tetap. Apa dalil dari permasalahan ini Bapak dan Ibu? Surat An-Nisa ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pembunuhan secara tidak sengaja. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidaklah sepantasnya seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Dan siapa saja yang membunuh mukmin tidak sengaja, maka wajib bagi dia untuk membebaskan budak dan membayar diat denda. Nggak sengaja padahal, tidak sengaja, mungkin dia sopir nabrak, nah, nggak sengaja nabrak itu, nah, tapi yang ditabrak mati. Nah, dia tidak berdosa, tapi apa? Kalau dalam hukum Islam, ya, kalau seandainya hukum Islam diterapkan, ya, itu dikenakan apa? Diat. Nah, di negara Arab Saudi sana, nah, bagi pembunuhan yang seperti ini sifatnya pembunuhan tidak sengaja semacam ini dikenakan diat. Wadiyatun musallamatun ila ahli. Diat, denda yang dibayarkan, diberikan kepada keluarga korban. Diatnya berapa Bapak dan Ibu? Diatnya berapa? Diatnya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta itu? Panjenengan tumbas sapi pinten Pak? Idul Adha 20 nggih, anggaplah 20. 20 ping 100. 2M. Nah, 2M. Jadi kalau diuangkan, dirupiahkan kurang lebih seperti itu. Nah, loh kok mahal sekali? Dari sini kita belajar mahalnya nyawa manusia. Nyawa manusia itu seperti itu mahalnya. Nah, jadi urusan dosa tidak dosa, urusan maksiat tidak maksiat, tapi bagaimanapun juga telah melayang nyawa. Telah melayang nyawa. Dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nyawa melayang, darah tertumpah sia-sia, tidak ada ganti ruginya, tidak ada apa-apanya, itu tidak dibiarkan oleh Islam. Harus ada apa-apanya, yaitu apa? Diat yang diberikan kepada keluarga korban, dicicil, nah, dan dibantu. Namanya orang tidak sengaja. Nah, dia dibantu oleh keluarganya dan dicicil selama beberapa tahun. Ya. Nah, ini biasanya kalau di Arab Saudi, sebagian ustadz-ustadz kita menceritakan yang pernah ke sana, mereka itu kadang ya open donasi seperti itu, open donasi. Jadi untuk bantu mereka yang kena musibah, ya, nabrak tidak sengaja. Nah, itu biasanya kena denda seperti itu, dan karena berat maka gotong royong. Ya kayak di sinilah kadang gotong royong. Nah, ada pernikahan, ya gotong royong, ya. Maharnya misalnya besar, gotong royong ditanggung bareng-bareng. Nah, sama di sana juga seperti itu. Nah, jadi luar biasa. Yani harga nyawa manusia itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini
ya, dalil dari kaidah, salah satu dalil dari kaidah yang sedang kita pelajari ini. Baik, sekarang masalah yang ketiga yaitu ikroh, pemaksaan. Sesuatu perbuatan yang terjadi karena ikroh, dipaksakan. Nah, ini pembahasannya agak tersendiri, agak beda. Beda dengan khotok dan nisyan, tidak sengaja dan lupa. Tadi kita katakan kalau tidak sengaja atau lupa, sudah di sisi Allah gugur, dosanya gugur. Nah, tapi tanggungan ganti rugi ada. Adapun ikroh, pemaksaan, maka dibagi menjadi dua. Pemaksaan itu terbagi menjadi dua. Apa kira-kira pemaksaan yang kita bagi menjadi dua ini kira-kira apa dan apa? Insya Allah bisa kita raba-raba. Orang yang dipaksa itu ada dua macam pemaksaannya. Satu, dipaksa dan dia sama sekali tidak punya peluang untuk milih. Nggak punya peluang untuk milih, tidak ada pilihan sama sekali. Contohnya apa? Ada orang diikat seluruh tubuhnya, diikat, ditali, nah, terus digantung, kemudian dia dijadikan seperti apa itu, Pak? Nah, jadi kan ngertos nopo sing buat latihan petinju itu apa? Nah, dibuat seperti itu, digantung, terus dia dijadikan alat pemukul untuk memukul orang. Nah, terus akhirnya orang yang terpukul tadi cedera atau meninggal dunia. Nah, jadi mati karena siapa? Ya karena orang tadi, orang yang terikat tadi. Nah, tapi dia itu melakukan hal itu memang nggak punya pilihan lain. Dia diikat, Pak. Dia diikat, nggak bisa apa-apa sudah. Nah, ini adalah pemaksaan yang sama sekali tidak ada pilihan. Ada orang dimasukkan ke karung, ditali, diikat. Nah, kemudian dia dilempar ke suatu tempat di mana dia sudah bersumpah untuk tidak masuk ke tempat itu. Nah, ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk ke desa Gempol Pading misalnya. Nah, terus dia diikat, dimasukkan karung, dilempar ke desa Gempol Pading. Itu kan bukan pilihan dia dipaksa. Dan paksaan itu benar-benar tidak ada pilihan sama sekali. Kondisi dia itu tidak bisa milih. Maka seperti ini sumpahnya tidak batal. Sumpahnya tidak batal. Terus orang yang pertama tadi tidak dikatakan membunuh. Nah, dia hanya dijadikan alat untuk memukul, untuk menendang seseorang, dan seseorang yang dia tendang itu mati. Nah, memang dia nggak punya pilihan sama sekali. Wanita yang diperkosa misalnya, dia diikat, ya, kakinya, tangannya nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian ketika dia seperti itu, dia diperkosa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, semuanya terikat, tangannya, kakinya terikat, mulutnya mungkin juga diikat. Nah, tidak bisa teriak-teriak. Nah, sudah, dia nggak ada pilihan apa-apa. Maka yang seperti ini hukumnya sama dengan khotok wal ikroh wan nisyan. Dengan khotok wal nisyan sama hukumnya dengan tidak sengaja dan lupa, persis hukumnya sama. Nah, yang kedua pemaksaan yang ya beko ma'ahu ikhtiar, masih ada pilihan. Ini paksaan tapi kita masih bisa milih. Contohnya apa? Ada orang diancam untuk dibunuh. Kalau tidak membunuh, kamu harus membunuh si A. Kalau kamu tidak membunuh si A, kamu yang saya bunuh. Nah, ancamannya begitu, Pak. Nah, ini orang ini kan kalau mau milih kan masih bisa milih, ya kan? Walaupun resikonya berat. Dia milih saya tidak membunuh. Si A ini adalah nyawa yang haram untuk ditumpahkan, darah yang haram untuk ditumpahkan. Saya tidak mau membunuh dia. Nah, milih begitu kan masih bisa, Pak.
walaupun resikonya berat, dia dibunuh. Beda sama tadi. Nah, ini orang yang diikat, ya tali, ya ditali tangannya, kakinya, terus diperkosa, itu nggak punya pilihan sama sekali. Kalau ini masih bisa milih. Nah, ayo bunuh si A. Kalau kamu tidak membunuh si A, kamu yang saya bunuh. Ya wis, patenona aku gak apa-apa. Nah, dia bisa memilih untuk meninggalkan perbuatan yang dipaksakan itu, perbuatan dosa yang dipaksakan itu. Dia masih bisa milih, ya, antara iya atau tidak, antara berbuat atau tidak, itu masih ada pilihan. Contoh lain lagi apa? Orang disuruh untuk makan minum ketika bulan puasa, waktunya puasa, dia dipaksa, ayo kamu makan, kamu minum, kalau tidak saya setrum kamu. Nah, kalau tidak saya pukuli, saya tendang, saya masukkan ke air sampai kamu mati. Nah, dia punya pilihan. Dia kalau mau milih mati bisa, atau dia milih tetap puasa. Nah, ada pilihan. Dia salah ya saya ngomong tadi. Dia milih tetap puasa tapi mati, atau dia pilih berbuka, makan, minum tapi dia selamat. Nah, ada pilihan. Orang disuruh untuk mengucapkan kata-kata kufur. Ayo ucapkan. Nah, kalimat ini, kalimat kekufuran misalnya. Bersaksi bahwasannya, yakni bersaksi mengakui suatu Tuhan selain Allah misalnya. Dipaksa untuk itu. Nah, kalau tidak, dia akan disetrum, dia akan dikebuki, dia akan ditendang. Nah, dan seterusnya. Seperti kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kaum muslimin yang di wilayah minoritas. Nah, Islam yang minoritas seperti di Rohingya misalnya, di Suriah, di Uighur, mungkin terjadi seperti itu. Mereka kalau tidak mengucapkan kata-kata pengakuan, yakni terhadap Tuhan-Tuhan mereka, nah itu bisa disiksa, kubur hidup-hidup, seperti yang terjadi di Suriah, Bashar Assad. Nah, mereka memaksakan rakyatnya untuk menyatakan kalimat penuhanan kepada Bashar Assad. Yang tidak mau, nah dibunuh. Seperti itu. Baik. Jadi ada dua tadi. Jadi ada yang pemaksaan masih bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Yang tidak bisa memilih digugurkan dosanya, sama sekali nggak ada dosa. Nah, sekarang yang ini Bapak dan Ibu, yang masih bisa milih. Jadi panjenengan misalnya dipaksa, tapi Anda mau milih berbuat dosa bisa, mau lari dari berbuat dosa juga bisa, tapi risikonya berat. Nah, apa hukumnya yang seperti ini? Nah, hukumnya yang seperti ini terbagi menjadi dua lagi. Nah, perbuatan yang dipaksakan itu adalah berupa perkataan. Nah, berupa apa? Perkataan. Itu yang pertama. Nah, jika perbuatan yang dipaksakan itu kaitannya adalah dengan pengucapan, maka dimaafkan, ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia ucapkan. Nah, ucapan-ucapan syirik, ucapan-ucapan kekufuran, nah, dia dipaksa seperti itu. Maka dia boleh untuk memilih mengucapkan kalimat-kalimat itu, nah, demi untuk cari selamat. Dalilnya apa? Nah, dalilnya kisahnya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu adalah keluarga as-sabiqunal awwalun, masuk Islam di awal-awal. Nah, Ammar ibn Yasir ini keluarganya dihabisi oleh Abu Jahal. Nah, bapaknya mati, ibunya mati, nyanyi gugur, syahid fisabilillah. Adapun Ammar, tinggal Ammar yang masih hidup, itu dikasih pilihan. Nah, kamu mau saya siksa seperti bapak ibumu ini, atau kamu mau saya selamatkan tapi syaratnya kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Nah, maka setelah dia berpikir-pikir lama, dia milih apa? Untuk mengucapkan kalimat-kalimat
yang mengandung unsur kesyirikan, unsur kekufuran. Intinya dia keluar dengan kata-kata dia, dengan lisan dia keluar dari agama Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya tetap beriman. Hanya lisannya saja yang berucap, hatinya tetap beriman. Nah, maka Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala itu gundah gulana, risau setelah kejadian ini, risau. Dia takut termasuk orang yang munafik. Nah, tapi ternyata alhamdulillah turun firman Allah Subhanahu wa taala, saya lupa di ayat berapa. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa tapi hati mereka tetap kokoh di atas keimanan. Nah, ini ayat berkenaan dengan, ayatnya panjang, berkenaan dengan ancaman Allah bagi orang yang kafir. Nah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarahallahu sadran bil kufri fa alaihi ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Siapa saja yang kufur setelah beriman, nah, siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, nah, kecuali orang yang terpaksa dengan lisannya mengucapkan kekufuran tapi hatinya tetap beriman, nah, maka orang ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan murka darinya. Azab yang pedih dan murka dari Allah. Orang yang kufur setelah beriman akan mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah. Tapi apa? Illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap beriman. Hanya sekedar lisan saja. Nah, Pak? Sukmawati. Kenapa Sukmawati? Pindah agama terus dipaksakan? Enggak dipaksa. Dipaksa? Enggak dipaksa. Kerelaan hati. Nah, kita enggak bicara ini ya. Yang kita bicarakan apa? Orang yang dipaksa. Nah, ya, kalau orangnya dengan keinginan sendiri ya masuk ayat ini tadi. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Nah, tapi Ammar bin Yasir enggak masuk sini karena dia dipaksa. Nah, baik, ini yang pertama, Bapak. Jadi kalau pemaksaan itu sifatnya ucapan. Sifatnya apa? Ucapan. Maka itu dimaafkan, boleh. Nah, sekarang yang kedua adalah fi'il. Sesuatu yang dipaksakan itu berupa perbuatan. Nah, kalau sifatnya adalah perbuatan, contohnya seperti apa? Ya seperti tadi, disuruh membunuh. Nah, itu kan dipaksa untuk berbuat. Beda sama tadi, dipaksa untuk berucap. Nah, ini enggak, dipaksa untuk berbuat sesuatu. Nah, apa hukumnya? Dibagi menjadi dua. Nah, mari dibagi mana? Banyak pembagiannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Perlu bersabar, menuntut ilmu itu seperti itu. Nah, banyak pembagian seperti itu. Saya ulang ya. Jadi ikrah tadi dibagi menjadi dua, pemaksaan dibagi menjadi dua. Ya, satunya boleh gugur kewajiban, gugur dosa. Nah, satunya dirinci, yaitu apa? Pemaksaan yang masih ada pilihan. Nah, dibagi menjadi dua lagi. Satu, pemaksaan berkenaan dengan ucapan, hukumnya apa? Boleh seseorang itu menerjang. Nah, jadi dosanya terangkat. Nah, terus yang sekarang apa? Pemaksaan dalam perbuatan. Jawabnya apa? Dibagi lagi jadi dua. Jadi perbuatan itu kaitannya dengan hak siapa? Perbuatan yang dipaksakan itu kaitannya dengan haknya siapa? Kalau haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosanya. Contohnya tadi dipaksa untuk berbuka pas Ramadan, ya. Dia bukan musafir, dia bukan orang yang sakit, dia sehat-sehat saja, yang wajib berpuasa, tapi dia dipaksa untuk makan, untuk minum. Kalau dia tidak mau makan, tidak mau minum, dia akan disetrum, dia akan ditonjoki, dia akan ditendang. Nah, maka ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hak Allah. Puasa itu kan kita peruntukkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka
yang semacam ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkannya, Allah menggugurkannya. Nah, yang kedua adalah perbuatan yang menyangkut hak manusia. Nah, perbuatan manusia, yakni yang menyangkut hak manusia. Seperti apa tadi? Bunuhlah si A. Kalau kamu tidak membunuh si A, kamu yang saya bunuh. Nah, kalau seperti ini Bapak dan Ibu, para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh dia membunuh. Jadi membunuh tadi hukumnya tetap haram. Nah, walaupun dia terancam untuk dibunuh. Jadi kondisi dia terancam itu tidak menyebabkan dia boleh membunuh. Karena kaitannya dengan makhluk, kaitannya dengan hak manusia. Jadi kalau seandainya dia membunuh, dia tetap dosa. Loh, kenapa? Kan dia terpaksa lah. Harusnya orang itu yang dia lakukan apa, Bapak? Bunuhlah si A. Kalau kamu tidak membunuh si A, kamu yang saya bunuh. Harusnya yang dilakukan apa? Membunuh yang nyuruh dia. Harusnya begitu yang dia lakukan. Dia kan dipaksa. Nah, dia ditekan, dia didesak. Nah, dia melawan orang yang mendesak dia. Nah, kalau bisa dia membunuh orang yang mendesak dia itu, melawannya. Nah, bukan langsung pasrah tunduk. Nggak boleh langsung pasrah tunduk terus membunuh orang tadi, membunuh orang A tadi. Nah, dia harusnya berbalik, menyerang orang yang memaksa dia. Kalau seandainya dia mati dalam itu, insya Allah dia syahid, karena dia ditekan, dia membela diri. Jadi dia tetap tidak boleh membunuh. Dia tetap tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa tadi, orang yang si A yang disuruh untuk dihabisi, dibunuh tadi, dia tetap tidak boleh. Nah, jadi dia berusaha untuk melawan terlebih dahulu. Seandainya dia membunuh, padahal si A itu adalah orang yang tidak berdosa, darahnya adalah darah yang haram untuk ditumpahkan, ya dia tetap dosanya tetap ada. Nah, tetap tercatat. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini apa Bapak dan Ibu? Bahwasannya hak-hak manusia, ya, nyawa manusia, harta manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar, bukan sesuatu yang remeh. Nah, dan ini mendukung kaidah fikih yang lain yang berbunyi huququllahi mabniyatun 'alal musamahah wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Allah itu dibangun di atas asas kemudahan, toleransi. Adapun hak-hak yang kaitannya dengan manusia itu di dalam syariat ini dibangun di atas asas dipersusah, dipersulit, direpotkan. Ya kayak tadi, orang dipaksa untuk makan minum di saat bulan puasa. Nah, di saat bulan puasa, nah, dia boleh makan dan minum. Dia boleh makan minum. Hak Allah Subhanahu wa taala digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menyangkut hak manusia, orang dipaksa untuk membunuh si A. Kalau tidak mau membunuh si A, dia yang dibunuh sendiri. Nah, tidak boleh dia membunuh. Nah, berarti hak manusia itu sangat diperhatikan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diperhatikan oleh Islam. Nah, jadi hak Allah itu mudah. Allah mudah memaafkan, Allah mudah mentoleransi. Tapi hak manusia dipersusah. Enggak boleh membunuh seperti itu. Nah, walaupun dia diancam. Nah, karena apa jaminan, Pak? Apa yang menjamin bahwasanya perbuatan dia membunuh itu lebih baik? Nyawa seseorang tadi, si A tadi, yakni apa yang menjamin nyawa itu lebih murah sehingga dia harus dipertaruhkan demi untuk menjaga keselamatan jiwa dia? Bisa dipahami apa tidak? Jadi ketika orang memilih untuk membunuh si A, berarti dia itu kan berkesimpulan apa? Yani nyawa si A itu lebih murah daripada nyawa saya. Nah, jadi saya harus mempertahankan hidup saya. Saya membunuh si A demi supaya jiwa saya hidup. Nah, itu nggak ada keterangan bahwasanya si A
yakni atau si A itu nyawanya lebih murah sehingga dia harus dikorbankan untuk mempertahankan diri kita, dan tidak ada dalil, tidak ada keterangan bahwasanya diri kita, nyawa kita lebih mahal daripada nyawanya si A, maka tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh membunuh walaupun dia dipaksa, dan yang harus dia lakukan adalah dia melawan orang yang memaksa dia. Ya, dia melawan orang yang memaksa dia. Baik, kembali kepada permasalahan apa tadi? Berucapnya, mengucapkan sesuatu kalimat kufur yang sebenarnya itu dibolehkan, boleh, asalkan hatinya tetap beriman. Seperti kejadian siapa? Ammar ibn Yasir, boleh. Tapi panjenengan mungkin bertanya, mana yang baik? Nah, mengucapkan kalimat kufur itu atau bersabar di atas penderitaan? Bersabar di atas penderitaan demi untuk menjaga lisan ini jangan sampai keluar kata-kata kufur. Nah, jawabnya adalah yang baik sabar di atas penderitaan. Sabar di atas penderitaan. Jadi kalau ada orang dipaksa untuk kufur, mengucapkan kata-kata kufur, nah, syahadat kufur misalnya, syahadat tapi bukan syahadat Allah, syahadat, nah, Tuhan selain Allah misalnya, bersyahadat terhadap Tuhan selain Allah misalnya. Nah, dia punya dua pilihan, dia boleh mengucapkan kalimat kufur tadi, nah, tapi hatinya tetap beriman, itu boleh. Dan dia juga boleh bersabar di atas penderitaan, tidak sudi mengucapkan kata-kata kufur, walaupun akhirnya dia ya dibakar mungkin, atau ditembaki, nah, atau dikubur hidup-hidup. Nah, kalau dia milih seperti itu boleh, tidak bunuh diri, tidak dikatakan bunuh diri. Nah, dia memilih mati, nah, mempertahankan yakni lisannya supaya tidak keluar kata-kata kufur, meskipun hanya sekedar lisan dia nggak mau. Nah, maka itu lebih baik. Nah, kalau dia memilih itu, maka itu baik. Seperti kondisi orang-orang terdahulu, orang-orang di zaman para nabi, para rasul terdahulu, mereka ada yang yakni rela dibakar. Ashabul ukhdud, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Yang dimaksud ashabul ukhdud itu adalah orang yang membuat parit, kemudian memasukkan ke dalam parit itu orang-orang yang beriman. Nah, mereka disuruh milih keluar dari agama mereka atau tetap bertahan di atas agama mereka, kemudian dia dibakar. Milih dibakar mereka. Nah, mereka milih dibakar. Nah, di zaman Ashabul Kahfi juga demikian. Banyak orang-orang yang berguguran, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disalib, ada yang dibakar, ada yang dimasukkan ke kandang singa. Nah, mereka memilih itu semuanya, karena apa? Mempertahankan iman mereka. Nah, termasuk Ashabul Kahfi. Nah, hampir saja mereka dibunuh, disiksa, tapi mereka ada kesempatan lolos. Kemudian mereka lari, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang paling nyaman untuk mereka di gua, tertidur. Nah, tidur sehari menurut mereka. Nah, bangun-bangun ternyata sudah 300 tahun, 309 tahun. Nah, mereka nggak merasa sama sekali, ya nggak merasa kelaparan, nggak merasa sudah tua, jenggotnya putih, enggak, biasa aja. Mereka kayak tidur, berangkat tidurnya tadi pagi, sore-sore bangun. Nah, padahal itu sudah sore 300 tahun kemudian, 309 tahun kemudian. Nah, itu adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad juga ada, seperti Bilal misalnya. Bilal itu tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Gitu. Ini maksud dia apa? Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tetap ini yang saya pegangi. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.